Al-Quran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu qalban wa al-Quran, tidak menyiksa orang yang di hatinya itu ada Al-Qurannya. Pak Sulaiman Kusasi, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang keberapa ini dari puasa? Puasanya hari ke-16. Hari ke-16, sudah malam 17 berarti ya? Insyaallah. Masyaallah, tak terasa ya. Puasa itu seperti kedipan mata saja, sudah mau habis. Sayang sekali kalau Ramadan habis dan kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Baik, kita kenal di bulan Ramadan itu ada satu hal peristiwa yang luar biasa. Apa itu? Diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat buat Nabi Muhammad dan buat umatnya. Sampai sekarang, dari awal turun sampai sekarang Al-Quran itu ya begitu. Keasliannya terjaga dan dijamin kebenarannya, karena ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian dari Al-Quran adalah wahyu dari Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Barang siapa yang membacanya itu merupakan ibadah yang dimulai bacaannya dari surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Itu yang namanya Al-Quran, yang seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi Al-Quran yang mushaf itulah Al-Quran yang mulai dari awal diturunkan sampai sekarang, terjaga keasliannya. Di 17 Ramadan itu turunnya wahyu yang pertama. Pada tanggal 17 Ramadan Nabi kita Muhammad SAW sedang bertahanus, sedang menyendiri di Gua Hira. Sudah sekitar 40 hari beliau di sana, menjauh dari bisingnya dunia dan urusan-urusan yang lain. Beliau bermunajat kepada Allah dan akhirnya turunlah wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, 5 ayat. Ada yang hafal nggak ini? Siapa ini? Hafal nggak? Jati hafal? Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu 5 ayat yang pertama ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian setelah ayat yang pertama itu turun, kemudian ayat itu berangsur-angsur turunnya. Kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 1 surat. Begitu seterusnya selama berapa tahun? Berapa lama? Selama berapa? Berapa lama? Bukan, selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Enggak main-main. Turunnya sesuai dengan yang diberitakan oleh Allah. Kadang sesuai dengan permintaan, ada yang nanya kemudian turun ayat. Kadang Allah memberitakan untuk turunkan ayat ini dan ayat ini dan ayat ini dan sebagainya. Yang susunannya itu memang sudah dari sananya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
itu disampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kemudian diajarkan kepada Nabi Muhammad sebuah ayat, 2 ayat atau 1 surat. Kemudian dari Nabi Muhammad diajarkan kepada para sahabatnya. Dari para sahabatnya diajarkan lagi kepada murid-murid sahabat, namanya tabi'in. Dari tabi'in kemudian terus diajarkan terus kepada murid-muridnya, terus sampai kepada ulama-ulama kita, sampailah kepada guru-guru kita. Sampai sekarang Al-Quran tidak berubah sedikit pun walaupun 1 huruf. Baik. Yang pertama kan Al-Quran tadi itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan secara apa ini namanya? Secara serentak 30 juz itu di malam Lailatul Qadar. Adapun 17 Ramadan itu diturunkan ayat yang pertama kali. Yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq 5 ayat itu di 17 Ramadan. Kemudian setelahnya diturunkan beberapa ayat berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Itu ada ilmunya tersendiri. Insya Allah kapan-kapan kita ngaji bagaimana Al-Quran diturunkan ya. Ini saya kali ini bawakan kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelas di dalam adab-adab atau tata cara menghafal Al-Quran. Ya, kita berusaha untuk menghafalnya ya, walaupun sedikit, tapi kita punya keinginan untuk menghafalnya. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, yang penting kita berusaha terus ada niatan untuk menghafal Al-Quran. Mau hafal nggak hafal itu urusan nanti, yang penting kita berusaha ya. Berusaha untuk ingin saja itu sudah bagus. Ingin menghafalkan Al-Quran ya, ditanamkan dalam diri kita. Baik. Al-babul awal, ini pembahasannya pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalati. Bab yang menerangkan tentang kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menafkahkan dari rezeki yang kami berikan kepadanya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Yang demikian itu yarjuna tijaratan lan tabur, berharap pahala dari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan perdagangan yang tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum, berharap Allah menyempurnakan pahalanya untuk mereka, wa yazidahum. Kemudian setelah disempurnakan pahalanya oleh Allah, kemudian ditambahkan lagi kepada mereka min fadlihi, dari keutamaannya. Innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, itu maha pengampun, syakurun, Allah juga maha berterima kasih. Allah maha berterima kasih. Kok bisa Allah maha berterima kasih? Ya, jadi kalau ada hambanya yang berbuat baik sedikit saja, Allah akan membalasnya lebih banyak daripada yang diperbuat. Yaitu Allah maha, salah satu bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat namanya maha berterima kasih. Kalau ada yang sedikit berbuat baik,
akan Allah tambahkan, berikan pahala yang berlipat ganda. Nah, kalau misalkan kayak orang baik itu, misalkan kayak Bang Benny ini, misalkan ngasih sedekah misalkan 100.000, ditambahkan sama Allah. Bukan 100.000, karena Allah Maha berterima kasih, ditambahkan bisa 700.000, bahkan lebih, ya, begitu. Itu maknanya bahwa Allah itu maha berterima kasih. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, beliau mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, sebaik kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang ta'allama, belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan orang-orang dan mengajarkannya. Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Bukan hanya belajar saja atau bukan mengajar saja, tapi belajar lalu mengajarkan. Jadi dua-duanya dapat. Makanya digolongkan orang yang paling baik. Kebanyakan dari kita itu belajar saja, nggak mengajarkan. Ada juga sebagian ngajar saja, nggak mau belajar. Nah, ini juga kurang, ya. Yang paling baik adalah dia belajar walaupun sudah pintar. Walaupun dia sudah pintar, dia belajar dan mau mengajarkan. Nah, itulah yang sebaik-baik dari kalian. Misalkan Fatir kan sedang belajar Al-Quran, kemudian diajarkan kepada temannya, kepada saudaranya, kepada adiknya. Nah, itu Fatir menjadi orang yang paling baik di antara kalian. Ya. Mumpung masih ada kesempatan, adik-adik ini masih banyak kesempatan belajar, ya. Belajar Al-Quran, belajar yang bagus, yang serius belajarnya, sambil mengamalkan, sambil diajarkan pada temannya yang belum bisa, ya. Nah, itu kata Rasulullah, orang yang seperti itu, orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain, maka dia adalah sebaik-baik dari kalian. Dan sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disamping diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun Imam Bukhari itu jelas sahih, boleh dibuat pegangan, boleh diamalkan, dan itu derajatnya sangat tinggi sekali. Derajatnya setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran itu hadisnya Imam Bukhari atau hadisnya Imam Muslim. Artinya begini, Nabi Muhammad SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia itu bagus bacaannya, maka orang itu digolongkan bersama malaikat yang mulia namanya Al-Bararah. Malaikat Al-Kiram Al-Bararah. Juga adapun orang yang membaca Al-Quran dan dia bacanya itu terbata-bata, misalkan kayak merasa kesulitan membacanya, maka baginya itu pahalanya double, karena dia membacanya berulang-ulang. Bismillah gitu. Banyak yang bacanya begini, Bismillah gitu, putus-putus bacanya. Yang benar itu Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya dibaca dibaca mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya nanti kita
dalam kesempatan yang lain insyaallah kita nanti belajar bareng Pak Iman ya, belajar baca Al-Qur'an. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bersumber hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Bisa dibuat pegangan juga ya. Isinya artinya begini, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam dirinya itu tidak ada Al-Quran, itu seperti rumah yang roboh. Seperti rumah yang roboh. Jadi kalau ada orang yang sama sekali tidak ada Al-Quran di dalam dirinya, di dalam hatinya, itu seperti rumah yang sudah roboh. Berarti Al-Quran itu seperti seperti kehidupan di situ. Hati itu kalau ada Al-Quran di situ seperti bangunan rumah yang bisa dimanfaatkan, bisa untuk berteduh, bisa untuk tidur, bisa untuk membangun rumah tangga dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita sama sekali kosong daripada Al-Quran. Ya, adik-adik semua ini kalau bisa dihafalin Al-Quran yang juz 30 ya. Juz 30 dulu ya. Juz 30 mulai dari Amma Yatasaalun sampai An-Nas kalau bisa. Terus ditambah lagi surat-surat yang biasa sering dibaca, surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk dan seterusnya ya. Jangan sampai hati kita kosong daripada Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an." Nabi Muhammad bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Tidak menyiksa orang yang di hatinya itu ada Al-Qur'annya. Nggak mungkin Allah menyiksa hamba yang di dalamnya itu mempunyai hafalan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah ada di dadanya, kata Rasulullah, Allah tidak menyiksanya. Mau nggak selamat dari siksa Allah? Mau. Dengan cara apa? Hafalin Al-Quran. Hafalin Al-Quran, kita amalkan ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi mulai sekarang coba kita timbulkan dalam hati kita untuk mencintai Al-Quran, untuk memperhatikan Al-Quran, berusaha untuk punya keinginan menghafalkannya, memahaminya, berusaha keras untuk selalu bisa mengamalkan isi kandungannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu semua. Amin.